sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ner Evans Mambu, SE MM selaku dosen mata kuliah TIK. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Transformasi Digital untuk Menopang Revolusi Industri 4.0. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ratni Ella Bendon dengan NIM 21302035. Pandemi COVID-19 telah memaksa sebagian besar bahkan seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia untuk memanfaatkan layanan digital. Adopsi dan disrupsi teknologi kini terjadi tak hanya pada lingkaran kota-kota besar saja, namun hingga seluruh daerah. Menariknya, ketika pandemi muncul, pandemi menciptakan pertumbuhan adopsi digital yang sangat luar biasa di Indonesia. Dampak dari semua bahkan dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang bertumpu pada teknologi digital. Adaptasi digital yang seharusnya tercapai dalam 3-5 tahun dengan adanya pandemi COVID-19 justru terrealisasi dalam 1 tahun saja. Dan ini adalah salah satu dampak positif terhadap perkembangan pemanfaatan teknologi digital. Pandemi membuat masyarakat Indonesia semakin familiar dengan konsep belanja online, bertransaksi keuangan online hingga belajar online. Siapa yang menyangka kalau Zoom, Google Meet, dan aplikasi teknologi pendidikan bakal begitu populer di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bagaimana teknologi digital tidak hanya berperan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga menjadi solusi terhadap berbagai pemanfaatan fisik yang diimplementasikan untuk menekan penyebaran mata rantai COVID-19. Persiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi menyeluruh di mana kombinasi antara sistem cerdas dan otomasi ikut campur dalam aktivitas industri. Teknologi terlibat dalam proses pengaplikasian sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Tujuan utamanya tak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lingkungan kerja. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, pemerintah ingin memperkuat fondasi digital Indonesia di berbagai sektor, mulai dari keuangan digital, perbankan digital, e-commerce, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, transformasi digital hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan kondisi ekonomi Indonesia di pasca pandemi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan. Bentuk komitmen Indonesia dalam transformasi digital ini bertuang dalam peta jalan atau roadmap Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini membuat sejumlah langkah strategis untuk mempersiapkan Indonesia di era industri. Selain itu, peta jalan menjadi acuan untuk mengkolaborasikan elemen pemerintah, pelaku industri, hingga akademis. Transformasi digital yang berlangsung bersama era industri 4.0 membawa banyak dampak bagi perekonomian Indonesia. Meskipun industri 4.0 bisa menghilangkan banyak jenis pekerjaan, namun di saat ini bersamaan juga menghadirkan banyak pekerjaan baru seperti sosial media spesialis, SEO spesialis, konten kreator, dan masih banyak lainnya. Mengapa transformasi digital dibutuhkan di revolusi industri 4.0? Era industri abad 21 telah membuka pintu fenomena globalisasi dan teknologi informasi.
Era baru yang oleh para ahli disebut revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat. Tonggak baru ini memungkinkan untuk memberikan inovasi yang meningkatkan manajemen bisnis. Transformasi digital atau inovasi yang meningkatkan manajemen bisnis, transformasi digital atau digitalisasi sedang dimulai, tetapi kita sudah dapat melihat bahwa di tahun-tahun mendatang akan menandai perubahan penting dalam industri. Bagaimana memanfaatkan digital di revolusi industri keempat? Yang pertama, strategi digital. Mendefinisikan strategi digital perusahaan menyiratkan bahwa semua departemen bergabung dalam perubahan dan berkolaborasi bersama. Tindakan strategi seperti desain customer lifecycle map, penggabungan umpan balik pelanggan, atau penyelarasan teknologi dengan proses budaya internal organisasi harus sepenuhnya digital. Yang kedua, berkembang sebagai organisasi dan human resource untuk membuka pintu bagi pekerja ke lanskap digital, di mana mereka dapat meningkatkan kecerdikan mereka, berinovasi dan berlatih secara digital, dan mengadopsi entrepreneur attitudes. Yang ketiga, terapkan proyek setelah strategi ditentukan dengan mempertimbangkan ekosistem digital dan klien. Yang terakhir, optimalkan dan analisis digitalisasi dengan mengembangkan pengukuran untuk peningkatan, perencanaan, dan proyeksi masa depan. Unsur utama revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana sebuah perangkat fisik atau mesin bisa terkoneksi dengan perangkat internet, sehingga perangkat tersebut bisa digunakan untuk mentransfer data tanpa harus menggunakan tenaga kerja manusia. Yang kedua, Artificial Intelligence, yaitu di mana kemungkinan mesin bisa memiliki kecerdasan layaknya manusia. Mesin tersebut bisa melakukan berbagai pekerjaan, bahkan mengambil keputusan sendiri tanpa harus ada campur tangan dari manusia. Yang ketiga, Big Data. Big Data ini bisa dikatakan sebagai volume informasi dengan jumlah yang sangat banyak. Informasi tersebut tersusun serta terstruktur maupun sebaliknya. Yang keempat, Augmented Reality, yaitu teknologi yang mengkombinasikan benda 2 dimensi atau 3 dimensi dalam sebuah lingkup yang lebih nyata 3 dimensi. Yang kelima, Cyber Security, yaitu unsur utama industri ini untuk meningkatkan keamanan data supaya terhindar dari cyber attack. Cyber attack sendiri adalah aktivitas yang menargetkan sistem data dengan tujuan merusak, mencuri, mengubah data, integrasi, atau kerahasiaan. Yang keenam, Advanced Manufacturing, itu teknologi cetak 3 dimensi yang digunakan oleh perusahaan industri manufaktur atau biasa disingkat dengan AM. AM ini tidak hanya sebagai printer 3 dimensi saja, tetapi juga sebagai direct digital manufacturing di rapid prototyping. Yang ketujuh, Integrated System. Integrated System ini adalah rangkaian proses di mana sistem komputer dan software saling terintegrasi secara fisik maupun fungsional. Yang kedelapan, Cloud Computing. Cloud Computing ini adalah teknologi untuk pusat pengelolaan dan penyimpanan data maupun aplikasi dengan menggunakan internet. Dengan menggunakan teknologi ini, pengguna bisa mendapatkan hak baik untuk mengakses atau menjalankan program melalui internet atau komputer tanpa harus melakukan instalasi.
prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, prinsip rancangan yang pertama adalah interoperabilitas atau kesesuaian, yang terdiri dari kemampuan mesin, sensor, perangkat, serta manusia untuk penghubungan maupun berkomunikasi dengan satu sama lain lewat IoT atau Internet of Things maupun IoT atau Internet of People. Prinsip rancangan yang kedua adalah transparansi informasi, yang merupakan bentuk dari kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik dan membuatnya ke bentuk virtual, yang dilakukan dengan cara memperkaya model pabrik digital yang ada menggunakan data sensor. Yang ketiga yaitu bantuan teknis. Kemampuan adalah sebuah sistem bantuan yang digunakan dalam membantu seseorang dengan mengumpulkan serta membuat sebuah visualisasi dari informasi yang ada secara menyeluruh agar dapat membuat keputusan yang bijak serta menyelesaikan masalah penting dalam waktu singkat. Kemampuan sistem fiber fisik dapat digunakan untuk membantu manusia secara fisik, yang dapat dilakukan dengan serangkaian tugas yang kurang menyenangkan, terlalu berat, atau bahkan tidak aman bagi manusia untuk melakukannya. Yang keempat itu keputusan mandiri, yang merupakan kemampuan sistem fiber fisik yang ada agar dapat membuat keputusan mandiri serta melakukan tugasnya sendiri. Jika terjadi sebuah pengecualian, gangguan maupun tujuan yang berseberangan, maka tugas akan didelegasikan ke atasan. Dampak dari adanya revolusi industri 4.0. Terjadi revolusi ini sendiri membuat banyak sektor industri mendapatkan kemudahan. Namun, selain adanya dampak positif tersebut, terdapat pula dampak negatif yang terjadi akibat revolusi ini. Dampak positif revolusi industri 4.0. Kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu relatif singkat dengan kualitas yang baik. Dampak negatif revolusi industri yaitu lebih rentan terhadap serangan fiber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan sistem mesin teknologi. Oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua yaitu butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan karena harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan populasi udara, limbah dalam jumlah yang besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata, akhir kata. Saya ucapkan terima kasih.